Jadi malam ini kita berpikir soal kompresi data untuk komunikasi multimedia ya. Kalau kita pikir gitu aja, kalau kita tanya bodoh-bodohan ya, sebenarnya melakukan kompresi itu bagaimana jadi mungkin dilakukan? Gimana? Ada ide-ide nggak? Jenis file yang gimana, Pak? Apapun. Karena teknik kompresi data itu waktu mulai ya tidak mensyaratkan bahwa file itu khusus ya. Tapi memang belakangan orang mengembangkan ya, misalnya kalau untuk apa gambar biasanya yang jadi standar JPEG ya. Kalau gambar bergerak, video jadi MPEG. Kalau untuk musik jadi MP3 gitu ya. Belakangan muncul yang khusus, tapi dari awal sebenarnya kompresi itu kenapa mungkin ya secara teknikal itu nggak mensyaratkan apa-apa sih. Tapi kenapa pada dasarnya kompresi itu jadi mungkin? Itu aja dulu insights-nya gimana? Atau kalau suruh bikin project gitu aja bodoh-bodohan ya. Eh, Bikin teknik sendiri ya di coding pakai Python untuk mengkompresi deretan eh, data digital tertentu. Bisa kompres terus bisa dekompres. Itu kira-kira strateginya gimana? Kalau polos-polosan dari nggak tahu apa-apa. Punya bayangan nggak? Tahu saya, Pak, kalau misalnya buat kayak yang lossless gitu kayak WAV Hmm. yang yang tipenya lossless gitu, eh, mereka pakainya itu eh, bitnya itu satu-satu disusun terus kayak kayak semacam dihitung bit satunya ada berapa, bit nolnya ada berapa. Terus kayak kalau misalnya ada satu deret satu yang agak panjang itu bisa daripada satu diketik 50 kali di note kayak di note kayak jadi satunya bakal muncul 50 kali daripada satunya ditulis 50 kali. Oh, oke oke. Jadi frekuensinya yang di coding ke dalam data bukan kemunculan fisiknya langsung ya, frekuensi. Iya Ya, iya Pak. iya iya. Itu salah satu strategi yang bisa sih, Pak. Betul betul. Nah, itu istilahnya ya. eh Ini saya mulai jelasin dari situ aja ya. Ini ada lecture notes-nya kita, chapter 12. Itu istilahnya ya, ada istilah yang khusus tuh di Garcia namanya run length code. Ya, nah ini gampang dimengerti memang. Eh, dan ini muncul ya memang dari sejarahnya adalah data yang sangat khusus ya, yaitu misalnya data tulisan di atas kertas putih. Kalau dia didigitasi ya, misalnya zaman dulu mesin fax ya, maka kebanyakan bagian dari informasi itu kan putih ya. Jadi kalau putih itu di coding nol, nolnya banyak ya. Terus muncul satu itu kalau ada tulisan hitamnya ya, jadi satunya jarang. Terus nolnya banyak. Daripada nolnya ditulis melulu gitu ya, lebih baik ditulis berapa kali nolnya nongol gitu ya. Nah itu idenya gitu. Tapi ini terutama jadi sangat efektif karena sifat informasinya kertas putih itu banyak nolnya. Jadi ini kelihatan nih di gambar 12.5 ini ya. Kalau eh, length-nya nol, artinya nggak ada nolnya di dalam data kita ya. Jadi ini data aslinya ini yang paling kanan, paling kiri ini ya. Terus kalau ada nolnya satu, berarti kita posisi kode digitalnya ini satu. Terus kalau ini kan dua ya, berarti dua ada dua nol. Kalau ini satu satu kan berarti tiga, tiga berarti ada tiga nol dan seterusnya. Tinggal seberapa nih satu blok ini yang paling panjang yang kita mau kodekan ya. Jadi kalau misalnya ini ada M bit, maka run yang paling panjang istilahnya itu kita bisa kodekan 2M-2. Ya, ini menghemat banyak nih, terutama kalau data kita sifatnya khusus ya, banyak nolnya gitu misalnya. Kalau data kita secara umum random ya, misalnya 0 sama 1 sama seringnya ya atau 50-50 ya. Nah, ini mungkin kurang gitu oke ya. Maksudnya bisa sih dia mengkompresi tapi hasil kompresinya nggak jadi luar biasa kecil. Ya, cuma ini karena banyak sekali nolnya, banyak sekali putihnya. Nah, kompresinya jadi sangat efektif gitu ya. Nah, terus ini ada variasinya ya. Misalnya
bahwa kalau data yang paling panjang itu memang akhirnya nol semua ya. Maka yang paling panjang ini ya udah kita kasih sesuatu yang paling pendek beneran, yaitu code wordnya angka nol aja. Tapi kalau nol ini kita gunakan untuk run yang paling panjang, basically kan untung kompresinya paling gede ya. Berarti kode yang lain itu nggak boleh mulainya nol, karena kalau kita lihat nol berarti ini adalah nol sepanjang m dua pangkat m minus satu ya. Ini udah khusus nih, angka nol ini adalah artinya nol sepanjang sekian gitu ya. Sehingga semua code word yang lain mulainya harus pakai satu. Ya, depannya satu, oh terus baru ini kalau nolnya satu berarti satu yang belakangnya. Terus kalau nolnya dua berarti mulainya satu, terus ini satu nol karena secara digital dua dan seterusnya. Kalau benar-benar nol berarti yang nol yang paling panjang itu yang dimungkinkan di dalam coding kita. Gitu ya. Ini lebih hemat lagi nih. Ya karena pokoknya nol yang paling panjang itu kan sering banget munculnya, dan itu di codingnya ke sesuatu yang paling pendek, yaitu nol doang satu kali gitu ya. Jadi sehingga untungnya sangat besar kompresinya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya datanya itu enggak sifatnya kayak mesin fax gitu ya, atau hitam putih dengan putihnya banyak sekali ya, melainkan gambar berwarna atau basically sesuatu yang agak random ya. Misalnya ini aja, informasi yang standar aja ya, informasi yang huruf, eh, tulisan, tulisan teks itu kan A B C D E ya, mungkin kalau cuman berisi huruf ada 26 kemungkinannya ya, kalau kita nggak mau main simbol-simbol dan angka. Nah terus di dalam bahasa tertentu dia muncul dengan sifat random tertentu ya. Ada bahasa-bahasa yang mungkin huruf S ya sering gitu, di bahasa Indonesia mungkin lebih jarang, tapi huruf Q jarang banget gitu ya, huruf A sering banget gitu ya. Nah terus dia dia random gitu ya. Itu gimana cara kompresnya? Ada ide nggak? Gimana Pak? Ulang. Ya jadi kalau kalau yang run line code itu kan datanya khusus ya. Jadi nolnya sering banget berbaris panjang gitu karena kertas putih ya. Tapi kalau ini data bukan data yang semacam itu ya, melainkan huruf A B C D E. Setiap huruf ya akan muncul sih, cuman dengan mungkin dengan kemungkinan tertentu di bahasa tertentu ya. Kalau kita nulis bahasa Indonesia gitu, secara teks panjang gitu kan, setiap huruf muncul tuh. Eh, Terus kalau kalau kita coding ya, setiap A dengan code tertentu gitu ya. Terus kan kita perlu 26 kemungkinan ya. Berarti setiap huruf itu kan makan dua pangkat berapa? Kalau perlu 26 kemungkinan. 2/5. Iya, 2/5. Karena 2/5 bisa 32 ya. Tapi berarti setiap huruf saya perlu 5 bit paling dikit. Ya, nah saya nggak suka. Ya, misalnya setiap huruf 5 bit. Saya mau lebih dikit dari itu. Saya mau kompresi. Gitu misalnya. Nah itu gimana caranya? Buktinya kan bisa ya, data teks itu dikompres ya. Bisa. Dan data teks mungkin dikompresnya tinggi ya, dapatnya ya, dibanding gambar atau film atau apa ya. Itu gimana tuh tekniknya supaya bisa apa data itu tambah kecil? Kok bisa ya data tambah kecil ya? Jadi pertanyaan mendasarnya ya, yang apa menginspirasi ya adalah informasi itu sebenarnya apa sih? Karena bisa dikompresi, berarti informasi itu bukan semata-mata deretan bit digitalnya gitu aja polos. Buktinya bisa dikecilin. Buktinya bisa dikompresi, terus bisa didekompresi lagi juga. Tanpa kehilangan informasi ya. Tadi ada istilahnya lossless ya, tanpa kehilangan informasi. Berarti informasi itu sendiri itu bukan sekedar data fisiknya tuh. Tapi itu apa gitu. Nah itu tuh yang menginspirasi pertanyaan yang kayak gitu. Itu pertanyaan itu mengganggu engineer yang bernama Shannon. Itu tahun 1948 dia nulis paper tentang teori informasi gitu ya.
Itu udah puluhan tahun yang lalu, tapi dia menjawab pertanyaan itu tuh, sehingga kalau itu terjawab berarti data itu bisa dikompres. Tapi kira-kira kalau kita pikir jadi informasi apa ya dan bagaimana mengkompresi itu, misalnya informasi teks, ada ide nggak? Bisa nggak kita setelah puluhan tahun dan belajar teknik elektro bertahun-tahun ngalahin Shannon dari segi ide ya, ide aja dulu. Kebayangnya sih Pak, kayak cari pola atau misalnya cari eh, deretan huruf yang sering diulang. Kayak misalnya kalau ada esai itu pasti muncul katanya banyak itu kayak eh, saya dan dari kamu. Mungkin itu bisa Oh, direpresentasikan jadi satu kayak iya iya kan anggap satu huruf itu 5 bit, iya iya. 5 atau 6 bit lah. Itu kan masih ada sisa lagi, masih ada tempat untuk anotasi kayak misalnya 7. Misalnya kata 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 yang agak lebih panjang kayak representasi di dalam satu balok teks itu muncul beberapa kali, mungkin itu bisa Iya dikompres iya jadi satu 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 balok aja, Pak. Satu huruf. iya 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 iya. Nah, itu ada tuh teknik yang kayak gitu ya. Tapi itu bukan yang dikatakan oleh Shannon sih, tapi ada ya. Nah, ini di lecture notes ada lagi ya. Ini di Garcia dijelasin. Itu tekniknya ya. Jadi cari pola, terus pola yang sering atau yang berulang itulah yang dikompres gitu ya. Nah, ini dimanfaatkannya sesuatu yang disebut dengan Z-Flample code nih ya. Itu codingnya sifatnya adaptif. Jadi dia ngeliatin ya huruf-huruf apa yang muncul, terus yang udah pernah muncul dia ulang gitu ya. Karena dengan demikian dia jadi menghemat. Ya ini juga lossless nih. Ini kompresinya tekniknya lossless juga ya. Nah, terus ini Garcia kasih contoh yang kayak gini ya, di mana memang banyak yang berulang ya. Jadi teksnya bunyinya all tall, we all are tall, all small, we all are small. Ya, ini kelihatan ALL-nya sering muncul banget ya, karena ada di dalam kata tall, ada di dalam kata all, ada di dalam kata small gitu ya. Nah, terus karena dia sering-sering ngulang ya, kalau gitu bisa dikompres ya. Ketika perulangan itu muncul lagi, kita nggak tulis lagi. Ya jadi pas mulai memang ALL terus spasi terus TA ini masih belum ngulang. Tapi begitu ada LL dua kali lagi, dia merujuk kepada kata kedua ya. Terus sampai ketiga gitu ya. Jadi 2,3 ini artinya decoder harus kembali ke huruf kedua dan mereproduksi 3 huruf berikutnya. Karena habis LL yang kedua ini spasinya ikut juga. Ya jadi spasi termasuk simbol yang ikut dikodekan begitu ya. Jadi kembali ke titik kedua, ulang tiga tiga simbol gitu ya. Sebenarnya codingnya bunyinya gitu. Ya terus eh, jalan lagi ke we ya, terus we ada spasi. Nah, ini tiba-tiba ada all nih, padahal all udah pernah ngulang ya. Jadi kembali ke posisi ke-6 yaitu ini dan ulang 4 kali ya karena ALL spasi. Gitu ya. Jadi dengan cara-cara demikian ya, informasi yang dikirim ini sifatnya pengulangan ya. Lalu nggak perlu dia makan bandwidth ya, dia sendiri nggak perlu dikirim. Yang penting decodernya di receiver itu tahu kembali ke yang sebelumnya terus ngulang berapa kali gitu ya. Jadi waktu di encoding dikompresi dengan perintah-perintah pengulangan ini, nanti yang penting di decodernya tahu bahwa perintah pengulangan ini kembali ke posisi berapa terus ngulang berapa banyak. Artinya itu terus dia melakukan perintah pengulangan itu sih. Terus nanti keluar lagi teksnya seperti semula tanpa mengirimkan banyak-banyak ya huruf-hurufnya itu semua gitu. Ya jadi ini teknik yang eh, cukup menarik karena dia adaptif ya. Artinya kalau kalimat itu ternyata banyak pola tertentu yang sering keluar, dia bisa memanfaatkan. Terus karena dia adaptif, dia bisa berubah di tempat tergantung dari inputnya ya. Dia nggak perlu ada semacam
kamus gitu ya. Kalau kalau kayak coding yang Runlang itu kan ada kamusnya ya, bahwa ada tabelnya. Kalau angkanya 11, oh berarti ada 3 kali 0. Kalau angkanya 100 berarti ada 4 kali 0 gitu ya. Jadi harus ada hitungannya atau kamus tertentu. Kalau ini nggak usah pakai kamus ya. Yang penting dia ngerti perintah itu ngulang ke posisi berapa, terus mengulangi berapa simbol ke depan gitu ya. Terus udah beres gitu ya. Jadi enak juga gitu ya. Dia adaptif. Dia nggak perlu tabel kamus rumit. Eh, terus kalau apa data itu berubah tiba-tiba menguntungkan, dia langsung bisa memanfaatkan juga ya, karena sifat adaptifnya itu sih. Jadi lumayan juga ya, Bapak-bapak dengan nebak gitu aja ya, polos tanpa pengetahuan apa-apa bisa nebak 2 strategi ya, yang cukup sering gitu ya. Nah tapi strategi yang paling dasarnya ya, yang ditulis oleh Shannon di paper tahun 1948 itu ya belum ketebak tuh. Padahal itu yang paling dasar dari semua kompresi itu. Interesting. Bisa coba ditebak lagi gak? Selain 2 teknik itu ya, bisa nebak 2 udah lumayan sih. Tadi saya menduga Bapak nggak bisa nebak apa-apa sih. Tapi ternyata lumayan bisa nebak 2. Cuman bayangin ya, tahun 1948 ya, puluhan tahun yang lalu orang sudah memikirkan ide itu ya, yang apa, menjadi dasar bagi semua kompresi gitu. Ya, ada ide lagi nggak? Bahas kompresi jadi keingat sesuatu, Pak. Saya. Iya, iya. Ini saya pernah lihat keyboard yang ketiknya cepet banget. Ini, Pak. Saya kirim di chat. Iya, ada linknya ya. Tapi maksudnya kenapa cepet? Jadi sebenarnya dia Dia kayak kayak tadi, Pak. Kayak beberapa kata kayak digabungin gitu, Pak. Jadi Oh, kayak stenograf maksudnya. iya, jadi oh ini kayak Ya, stenograf. satu satu tombol itu digabungin jadi 2 huruf gitu atau lebih. ini ya. Tombolnya jadi bukan kayak keyword kita, Eh, tapi bisa ada kombinasi ya. Hmm. Setahu saya ini pakai itu Pak, pakai suara. Oh, kalau pakai suara Eh, nggak usah ngetik. beda, bukan Enggak, ngikutin pola suara Pak, bunyinya. Jadi bukan pakai huruf. Setahu saya sih. Ini itu mesin stenografi tapi kayak dibentuk agak miring aja sih kayaknya. Kalau setahu saya kayak di 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 negara pakai bahasa Inggris itu pakai stenograf itu ngikutin vowel sama konsonan sama gabungannya. enggak. Jadi kayak digabungin. Bisa 500 kata per menit ya. Ya, fungsinya katanya kayak joystick ya, jadi nggak usah diangkat tangannya katanya. Tapi memang ini nggak aneh ya, karena QWERTY itu. Kenapa ya urutan keyboard kita QWERTY? Bapak-bapak tahu nggak? Kenapa bukan A B C D E? Kalau nggak salah QWERTY itu menggunakan frekuensi huruf gak sih? Atau itu satu Enggak, lagi ya? enggak. Kayak ada keyboard yang pernah kayak gitu deh. Q, Jadi Q, Q jarang ditekan, jadinya taruhnya di. enggak, justru bukan itu logikanya, Pak. Itu tebakan orang tuh. Ya, jadi oh yang sering taruh di jari yang enak ya. Tapi A itu kan taruhnya di kelingking, Pak. Keyword itu. Iya enggak sih? Ya, Harusnya kalau kalau logikanya yang sering muncul apa, taruh di jari yang enak, dia nggak bakal taruh di kelingking tuh. Jadi keyword itu artefak sejarah yang sangat aneh itu keyword. Terus kita warisin terus sampai sekarang. Terkunci keyboard kita keyword. Itu kenapa tahu nggak? apa, apa gara-gara aduh, ini nebak sih Pak. Iya. Gara-gara tapi nggak juga. Eh, pas pas keyboard itu masih full mekanik yang pakai tinta itu. Apa Iya, iya. gara-gara Itu namanya mesin cat-nya tik. itu mungkin ya mesin ya apa mungkin mesin tiknya itu kayak perlu kayak entah kenapa itu perlu QWERTY biar bisa jalan itu. Enggak juga.
Jadi ini masih ada rupanya yang jual di Topet. Mesin mesin tik merek Brother ya. Jadi kalaupun ABCDE ya, sebenarnya ya bisa jalan juga. Jadi persoalannya itu bukan supaya bisa jalan ya, melainkan supaya, jadi kan dia pakai tuas ya. Kalau dia ngetik mekanik itu kan ditekan terus tuasnya cetak gitu ya, ngehajar pita tintanya terus nyetak ke kertas gitu ya. Nah masalahnya dia pakai sistem tuas gitu ya. Itu kalau orang ngetiknya terlalu cepat ya tuasnya nyangkut karena cetak gitu ya. Terus pada ngejepret semua ke depan terus nyangkut terus jadi harus dipisahin ya. Nah, jadi urutan keywordty itu ya sebenarnya memaksa orang yang ngetik supaya ngetiknya lebih lambat. Makanya posisi huruf itu nggak enak ya. Jadi kalau dia lebih lambat, tuas itu lebih nggak nyangkut. Kalau dia terlalu cepat ya, nanti nyangkut semua gitu. Jadi itu kan aneh ya, itu engineering yang aneh tuh. Karena disusun sedemikian rupa, sehingga kita ngetiknya lebih lambat. Itu sebenarnya rada ngeselin sih engineeringnya ya. Nah, tapi begitu kita keluar dari era mesin tik manual itu ya, terus ke era komputer, sebenarnya nggak perlu keywordty. Karena tuasnya itu udah nggak ada, tuas mekaniknya. Tapi saking semua orang udah ngetiknya pakai keywordty ya, eh, ya udah diwarisin gitu aja tanpa mikir, karena kita udah kebiasaan. Ya terus generasi yang nggak pernah pakai mesin tik manual, memang mulai lahir udah pakai komputer gitu ya, juga terpaksa dicemari pakai yang keywordty gitu ya. Padahal kalau ada orang yang jual keyboard ABC mungkin laku juga gitu ya, tapi kan nggak ada yang berani kali ya, nanti keyboard kamu nggak keywordty gitu ya misalnya ya. Tapi itu sejarah yang aneh sekali sih. Eh, Cuma bisa dipastikan itu bukan kompresi ya. Juga itu bukan supaya lebih cepat, karena terbukti huruf A taruhnya di kelingking ya, itu bikin lebih nggak enak, dan tujuannya memang itu bikin lebih nggak enak supaya kita ngetiknya lebih lambat supaya mesinnya nggak nyangkut gitu sih. Tapi bukan buat kompresi. Kalau yang itu tadi ya, yang ngetiknya jadi lebih cepat ya karena tombol-tombol itu terkombinasi ya. Nah itu eh, ya logikanya bisa dikatakan logika kompresi ya, tapi yang dikompres itu gerakan tangannya ya, dikompres supaya menghasilkan gerakan yang lebih sedikit untuk memproduksi deretan teks tertentu gitu ya. Eh, tapi katakanlah kalau benar udah jadi teks ya, udah jadi semacam informasi gitu ya, tapi bukan informasi yang intinya ya. Jadi informasi, tapi informasi masih bisa dipres gitu ya. Tanpa gerakan mekanik ya, jadi bukan gerakan mekaniknya yang dikompres, informasinya itu sendiri udah deretan huruf yang tidak mesti diketik, saya mau kompres lagi gitu misalnya ya, itu sebenarnya secara matematik atau secara teknikal apa sih yang dilakukan gitu. Masih ada kesempatan untuk ngalahin Shannon tahun 1948 dia. Kalau dijelasin nanti bapak-bapak langsung nangkep sih. Tapi itu artinya kan dia tahun 1948 harus mencari tahu sedemikian rupa ya, sampai oh ternyata begitu ya. Tapi kalau udah begitu terus sudah puluhan tahun, kalau dijelasin ya ya udah, oh, ternyata memang begitu ya. Cuman di awal sama mau menemukan itu tuh yang apa, hebat sekali dia itu. Kebayang? Nah, ya udah ya. Berarti Shannon menghebat ya. Nggak percuma dia ini ya, kerja jadi engineer di Bell Labs ya, scientist ya Bell Labs. Tapi insight-nya tuh cukup sederhana ya. Yang dia bilang adalah pada ujung-ujungnya bahwa huruf yang sering keluar harus dikodekan dengan bit yang paling pendek. Udah itu aja. Huruf yang jarang keluar, kasihlah dia yang agak panjang nggak apa-apa. Ya huruf Z, huruf apa Q gitu ya.
kasih yang panjang nggak apa-apa, toh dia jarang keluarnya. Tapi huruf A, huruf-huruf hidup gitu ya, kasih yang pendek. Dia sering banget keluarnya sehingga di dalam deretan kalimat kita itu cenderung lebih pendek ya. Nah, jadi tapi artinya strategi kompresinya ya, kita tuh harus tahu simbol kita itu munculnya berapa sering. Nah, itu yang rada susah tuh. Ya, jadi si Shannon itu sampai bacain ya koran dan sebagainya ya. Terus berusaha ngitung probabilitas setiap huruf gitu ya supaya dapat bayangan ya sebenarnya seberapa sering huruf itu di dalam bahasa Inggris gitu ya untuk bisa menyusun strategi itu ya. Kalau saya mau kompres gitu misalnya ya, data itu di dalam bahasa tertentu gitu ya, probabilitasnya gimana ya, dan tapi aturannya sederhana. Yang lebih sering muncul kasihlah dia bit yang paling pendek. Udah selesai. Gitu ya. Masuk akal kan? Cuman dapetin insight-nya susah ya. Nah, lalu lebih hebat lagi, Shannon itu merumuskan secara matematik ya. Jadi kalau kita mau punya tools matematiknya ya untuk ngitung gitu ya, itu yang dirumuskan oleh Shannon namanya entropi. Ya, entropi itu basically menggambarkan seberapa derajat kekacauan yang muncul di dalam deretan bit itu, dan derajat kekacauan itu ya, itulah yang disebut informasi. Tapi cara ngitung entropi ini probabilitas. Ya, jadi ini probabilitas, kalau kita baca ya, ini entropi H adalah probabilitas simbol ke K ya. Jadi kalau ada huruf A ya, probabilitas A muncul itu berapa di log probabilitas itu. Udah gitu ya, terus kita ngitung nih dari simbol A sampai Z ya, kita jumlahin entropinya, terus kita dapat angka ini ya. Angka ini akan menunjukkan berapa bit informasi terkecil kita bisa mengkodekan deretan informasi kita dengan huruf-huruf itu. Ya, bayangin insight-nya, tapi dia nelen itu tuh kalimat-kalimat di koran dan lain sebagainya, terus berusaha merumuskan rumus entropi ini yang basically cuma satu baris ya. Itu luar biasa itu kemampuan abstraksinya dia begitu ya. Nah, kalau kita mau coba semacam ilustrasi ya supaya bisa membayangkan ya betapa Shannon itu benar ya. Kita bisa bayangin demikian ya. Katakanlah ya kita ada 4 kemungkinan yang kita pengen kodekan dan kita kirimkan dalam bentuk informasi ya. Misalnya kondisi cuaca lah. Ada cuaca yang sangat dingin itu beku ya. Terus dingin biasa, terus panas, terus terik menyengat gitu ya. Berarti kan ada 4 kemungkinan, saya perlu 2 bit doang kan. Ya untuk informasi yang ada 4 kemungkinan. Ya kan? Kalau dari segi digital kan gitu, butuh 2 bit ya. Tapi kalau saya ada di gurun pasir ya, maka kemungkinan beku, dingin dan panas ini nggak terjadi. Yang ada terik menyengat sepanjang hari gitu misalnya ya. Terutama kalau siang ya. Kalau malam sih gurun pasir itu bisa dingin juga ya, dan dinginnya bisa menggigit juga sih. Tapi katakanlah informasi ini dikirimnya siang doang ya. Jadi kalau ternyata dari 4 kemungkinan saya cuman yang lain nggak pernah muncul, cuman 1 doang yang selalu muncul, saya tuh bahkan nggak perlu bit untuk saya kirimkan karena informasi itu ya adalah menjadi 0. Kalau kita hitung entropinya ya, kepastian itu log 1 itu adalah 0. Ya jadi beku seberapa pasti? Pasti nggak pernah terjadi. Berarti entropinya 0. Dingin berapa sering terjadi? Nggak pernah terjadi juga. Jadi log 1 0 gitu. Nah, terik menyengat selalu terjadi, tapi selalu terjadi itu juga kepastian ya, bukannya ketidakpastian. Jadi kalau selalu terjadi probabilitasnya kan 1, log 1 0 lagi gitu ya. Jadi kalau di dalam rangka gurun pasir, saya nggak perlu kirim informasi. Setiap hari terik menyengat, setiap siang gitu ya. Jadi bayangin ya, ada simbol 4 kemungkinan, tapi kalau semua pasti terjadi, kepastiannya sama dengan 1, saya tiba-tiba informasinya 0 bit gitu. Ya jadi dengan cara demikian kalau kita ngitung probabilitas ya, sebenarnya kita menghitung eh, sesuatu simbol itu seberapa unpredictable kalau dia tidak bisa kita ramalkan keluarnya
seberapa seringnya atau sulit diramalkan, disitulah munculnya informasi itu. Ya kalau dia pasti sekali berarti nggak ada informasi. Ya karena kalau pasti sekali artinya gini, misalnya ya, kalau deretan huruf itu selalu keluarnya A terus, pasti A, berarti nggak ada informasi. Karena dengan huruf A terus-menerus, saya nggak bisa kirim informasi apa-apa. Demikian juga kalau kita punya deretan angka-angka itu keluarnya A, habis A terus B. Habis B pasti A lagi. Terus habis A terus B lagi. Dan selalu pasti kayak gitu. Maka saya juga nggak punya informasi. Karena habis A saya selalu tahu pasti B, habis B saya selalu tahu pasti A. Kalau saya mau nulis sesuatu, saya perlu ketidakpastian tuh. Saya harus nggak tahu nih, habis ini huruf apa. Nah, itu baru ada informasi. Jadi informasi itu adalah sesuatu yang mengejutkan saya sebenarnya. Gitu tuh kata Shannon ya. Dan insights itu tuh yang mengubah dunia itu. Dan bukan cuma mengubah dunia secara, oh idenya begitu ya, tapi dia merumuskan matematikanya juga. Sehingga kita tuh bisa ngitung. Sama juga kayak gini. Oh kalau misalnya pejabat negara korupsi ya, oh itu bukan berita, itu bukan informasi, udah biasa ya. Lihat aja setiap hari ketangkep sama KPK atau Kejaksaan Agung gitu ya. Justru kalau ada pejabat itu jujur, nah itu baru informasi gitu misalnya. Jadi sesuatu yang di luar dugaan, sesuatu yang melanggar kebiasaan, nah itu informasi. Jadi sesuatu yang jarang keluar, sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang kita nggak tahu nih ini bakal begini atau begitu, nah itu informasi. Ya, kalau selalu bisa ketebak, apalagi pasti, berarti nggak ada informasi, gitu. Ya. Nah, lalu teknik kompresinya namanya apa tuh yang pakai teori Shannon itu namanya Huffman code nih, ya. Dan ini langsung memainkan teknik probabilitas itu. Jadi ini misalnya di gambar 12.2 ini ya dikasih contoh nih. Misalnya ada 5 simbol ya, A, B, C, D, E. Lalu 5 simbol ini katakanlah punya probabilitas yang berbeda-beda ya. Ada yang simbol A ini keluarnya 1/4 kali, B 1/4, C 1/4, D sama E lebih kecil, kemungkinannya 1/8 sama 1/8. Ya kalau kita jumlahin total ini 3/4 tambah 1/4, jadi ini seluruh kemungkinan simbol kita cuma A, B, C, D, E ini ya. Jadi total ini 1 nih kemungkinannya. Tapi terdistribusi ABC lebih sering, DE lebih jarang, gitu ya. Terus kita disuruh bikin teknik kompresi ya, bagaimana supaya informasi yang kita transmit itu bitnya sependek mungkin, gitu ya. Nah ini dibuat pohon. Ya jadi kalau kita informasi digital kan pohon kemungkinannya cuma 0 sama 1 ya. Lalu yang 0 ini bisa ada kemungkinan bit berikutnya 0 sama 1 lagi. Sehingga kita dapat kode simbol 00, 01, 10. Terus ini kalau yang cabang 1 terus muncul 1 lagi terus ujungnya bisa 0 sama 1. Berarti kita bisa ada kemungkinan 110 sama 111 gitu ya. Nah habis itu tinggal kita susun ya. Dan ini susunan yang masuk akal seperti ini ya karena ABC ini kan lebih sering munculnya. Jadi dia dapat bit yang lebih pendek yaitu 2 bit. Terus D sama E kan lebih jarang keluarnya, dia boleh dapat bit yang lebih panjang yaitu 3 bit ya, bisa 110 dan 111. Dengan cara demikian nanti informasi yang dikirim karena lebih sering keluar ABC, bitnya lebih pendek. Gitu. Ya jadi tekniknya ya adalah ngitung kemungkinan, lalu yang lebih sering dapat bit yang sependek mungkin yang bisa. Ya. Nah itu kalau dihitung ya, pakai Huffman code ini ya, terus dihitung kemungkinannya ya, kemungkinannya adalah panjang bit A ya, dikali probabilitas A-nya keluar ya, panjang bit A kan tadi 2 ya, karena A itu 00 gitu ya. Terus dikali probabilitasnya, terus kita jumlahin untuk A, B, C, D, E ya, itu keluar entropinya ya atau panjang bit rata-rata adalah 2,25 bit ya. Dan ini lebih kecil dari yang kita duga ya. Kan kalau kita pakai logika digital biasa aja, saya kalau punya 4 simbol saya perlu 2 bit. Tapi kalau punya 5 simbol ya supaya ketutup semua kemungkinannya saya perlu 3 bit lah.
Ya kan kalau 3 bit saya punya 8 kemungkinan cukup ya buat untuk nutup 5 kemungkinan kan gitu ya. Kalau kita pakai logika digital biasa ya. Tapi sebenarnya informasinya bukan 3 bit tuh. Informasinya adalah 2,25 bit. Karena kalau dihitung panjang rata-ratanya setelah lewat Huffman code ternyata bisa lebih kecil dari 3 bit. Gitu ya. Sehingga kalau saya punya deretan bit panjang ya, terus jadi teks, terus informasi itu saya mau kirim ya. Kalau misalnya tadinya 300 kilobit, sebenarnya saya bisa kompres jadi 225 kilobit gitu ya dengan mainin Huffman code itu. Gitu. Karena saya nempatin simbol-simbol yang secara probabilitas lebih sering munculnya dengan code yang lebih pendek. Gitu sih. Ya. Dan Huffman coding itu dan Shannon information theory itu menjadi tulang punggung ya dari semua kompresi karena bentuk datanya apa aja bisa tuh pakai Huffman code. Ya tinggal asal kita tahu aja setiap simbol itu probabilitasnya berapa sering. Ya. Nah, sebenarnya teknik-teknik yang lain kayak run length code itu yang ngitung deretan jumlah nol dan lain sebagainya itu sebenarnya logikanya sama sih. Artinya karena nolnya itu sering banget muncul, ya kita paksa dia jadi bitnya yang paling pendek, terutama deretan nol yang paling panjang. Itu logikanya sama tuh. Ya, cuman si Shannon itu berhasil memmatematikakan logika itu ya supaya secara sistematis informasinya apapun bisa ya dikenai coding yang menghasilkan kompresi. Itu sih hebatnya Shannon itu. Ya, ya dan ternyata nggak gitu gampang juga ya kalau disuruh nebak kosongan ya mahasiswa teknik elektro tingkat 3 gitu ya tetap susah ngalahin Shannon gitu ya. Jadi emang beneran ajaib sih si Shannon itu sih. Ada pertanyaan sejauh ini? Nah, itu ada sedikit perhitungan-perhitungan lagi di lecture notes-nya ya tentang Shannon coding ya. Tapi mudah-mudahan dijelasin kayak gitu. Nanti kalau Bapak-bapak baca sendiri lecture notes-nya udah lebih paham dengan lebih baik lah. Karena insights-nya jadi jelas ya bahwa sebenarnya insight-nya cukup sederhana. Yang sering keluar kasih bit yang pendek. Udah gitu doang. Tapi terus ada matematikanya itu sih. Nah, itu tadi di lecture note saya ada 4 teknik sih, 4 teknik kompresi ya. Yang ketebak 2 tadi sama Pak Rio ya. Eh, yang run length code sama yang eh, yang adaptif itu, Ziff Lample code ya. Yang Shannon memang lebih tricky ya. Huffman code itu tadi harus diterangin. Nah, ada satu lagi. Kebayang nggak kira-kira tekniknya gimana? Dan yang satu itu sering dipakai juga untuk ini ya, sebagai dasar untuk mengkompresi gambar gitu misalnya. JPEG itu mainin begituan tuh. Ah, Oh iya, gimana? JPEG Foye. pakai Voye kan? Iya, iya, ada hubungannya dengan Foye. Tapi Oh, Foye pakai trans mesin. iya, cuman gimana ya berfungsinya? Fourier transform itu kan basically memindahkan sinyal dari time domain ke frekuensi domain ya. Terus diapain? Kenapa bisa terjadi kompresi di situ? Eh, Gambarnya itu eh ya gambarnya direduksi jadi campuran. Kayaknya mereka ada polanya gitu deh kayak satu satu kayak ada polanya mereka sendiri terus pakai eh Kenapa tapi kalau pola Voye itu itu kan terhubung dengan frekuensi, Pak? Jadi Fourier itu kan secara ya khusus memang. polanya itu kayak perlu yang pola pertama tambah pola kedua terus tambah pola ketiga terus tambah pola pertama lagi mungkin itu frekuensi kayak gitu Pak. Jadi Eh, itu logika kompresinya memang terjadinya di frekuensi domain tuh. Tapi kenapa sesuatu ditransform ke frekuensi domain ya memudahkan kita untuk mengcut data yang tidak diperlukan. ya kalau gitu berarti yang perlu dicatat itu cuman pola keberapa dan frekuensinya berapa kali. Dan kalau misalnya semua orang itu punya pola yang sama, berarti nanti tinggal catat frekuensinya doang nggak sih?
Nah, pertanyaan yang penting juga ya, apakah teknik yang pakai Fourier transform itu lossless atau lossy? Lossless atau lossy? Eh, Lo sih Pak, saya, saya cukup yakin lo sih. Oh ya, kenapa yakin Pak? Eh, Soalnya Fourier itu eh, emang nggak bakal sempurna kan Pak. Eh, eh, Metodenya sendiri itu kan nggak bakal sempurna. Kayak anggap aja kalau misalnya kayak gambarnya kotak, kotak sempurna itu, eh, kalau misalnya dia mau direpresentasikan sebagai eh, gabungan gelombang gelombang sinus kosinus gitu kan, pasti ada beberapa loss. Iya, iya, iya. Itu intuisinya benar tuh. Jadi ya, kalau kotak sempurna, kalau kita ingat kuliah sinyal dan sistem, itu kan bandwidth-nya tak terhingga ya. Jadi kalau mau kotaknya sempurna, harus makan bandwidth segede gitu. Nah, kita tuh bisa mengkompresi karena bagian frekuensi tingginya kita potong aja. Tapi dengan demikian berarti kotak kita rada nggak sempurna. Kotak kita itu agak terdistorsi, ya. Tapi bentuknya masih rada-rada kotak. Nah, artinya kalau gambar ya, logikanya adalah gini. Pixel-pixel itu ya, menyusun sesuatu itu pasti punya pola yang membuat kita jadi punya gambar itu. Karena kalau dia totally random gitu ya, atau berubah dengan frekuensi yang sangat deras begitu ya, setiap pixel ke pixel berikutnya ya, maka gambar kita tuh chaos. Ya, mungkin seperti latar belakang saya ini yang saya pakai. Tapi ini pun masih ada polanya nih ya, artinya sebenarnya frekuensinya kebanyakan rendah. Karena kalau total chaos ya saya dapatnya white noise kali ya. Di belakang itu white noise gitu ya. Kalau di belakangnya Pak Hansen ada gambar pohon, itu berarti frekuensinya lebih rendah lagi. Karena berubahnya di sekitar pohon itu nggak banyak ya, baru dia membentuk jadi pohon. Nah artinya kebanyakan sinyal, kalau frekuensi tingginya saya buang ya, itu gambar saya tuh masih nggak apa-apa. Masih rada mirip sama gambar yang kita tuju, cuman ada distorsinya aja gitu ya. Jadi yang terjadi adalah kalau kita melakukan pembuangan frekuensi tinggi, gambar saya rada buram dikit. Karena tadinya garis-garisnya tegas ya, kalau misalnya dia bentuknya kotak, terus garis-garis itu jadi rada nggak tegas gitu. Nah, tapi makanya teknik-teknik JPEG itu bikin gambar kita jadi rada burem. Itu efeknya tuh. Kalau kita paksa kompresinya tinggi sekali. Gitu ya, kalau kita nggak kompres tinggi, gambarnya tajam. Ya, tapi dengan membuang frekuensi tinggi, basically kita mainin low pass filter gitu ya. Data kita tambah sedikit, tapi gambarnya tambah burem. Ya. Jadi itu tuh insights-nya tuh kalau melakukan Fourier transform. Nah, eh, ini di Garcia digambarinnya kayak gini ya. Jadi dia sebutnya transform and subband coding. Tapi sebenarnya yang terjadi itu tadi pakai Fourier transform ya. Ini istilahnya juga discrete cosine transform ya. Karena memainkan apa semacam gelombang cosine gitu ya. Jadi sebenarnya sih Fourier transform itu karena kan kalau kita ingat rumusnya Fourier transform adalah integral E pangkat J omega T ya. Itu kan kalau dipecah jadi cosinus omega T tambah J sinus omega T begitu ya. Makanya namanya discrete cosine transform ya. Nah, begitu udah dijadiin ke domain frekuensi ya, selalu gambar atau informasi itu kebanyakan di frekuensi rendah. Karena kalau frekuensi tingginya yang banyak ya kita punya white noise namanya itu ya karena ngeflat di semua frekuensi sama berarti gambar kita itu noisy banget gitu ya. Nah, kalau pola frekuensi itu kayak gini ya, yang ujung-ujung ini kalau kita buang ya, sebagian besar gambar kita masih dapat ya. Gambar kita tuh cuma jadi buram dikit gitu ya. Dan jadi pertanyaannya adalah seberapa buram sampai itu masih bisa ditoleransi. Nah, itu JPEG itu berfungsinya gitu. Tapi dia lossy. Artinya begitu kita hajar yang di frekuensi tinggi dia nggak bisa balik lagi sih. Gitu ya. Tinggal kalau pixelnya masih banyak, terus kompresinya nggak gitu parah ya, berarti kualitas itu masih gambar itu masih menipu mata dengan cukup baik ya. Ya udah, berarti JPEG itu masih cukup bisa lah untuk jadi arsip
Ya kebanyakan gambar kan di sistem digital modern kita juga disimpannya dalam bentuk JPEG ya. Cuma ada JPEG yang buruk, ada JPEG yang lebih bagus gitu aja. Even digital fotografi kan keluarnya JPEG juga. Ya jadi kita nggak main raw pixel lagi karena raw pixel terlalu gede. Iya, ngabisin bandwidth, ngabisin memori gitu ya. Udah JPEG aja gitu ya karena informasi itu ya ada di frekuensi rendah sih nggak apa-apa gitu ya. Nah, cuman JPEG tuh bukan polos Fourier transform doang. Walaupun Fourier transform itu adalah mekanisme yang paling penting gitu ya bisa dibilang ya. Tapi JPEG itu memainkan juga ini blocking. Ya, jadi gambar yang gede itu dia bagi-bagi menjadi blok-blok yang lebih kecil gitu ya. Dan setiap blok itu yang ditransform ke frekuensi domain, terus dihajar frekuensi tingginya. Terus kalau frekuensi tinggi ini dihajar jadi banyak nolnya ya, bisa digabung dengan runline code ini yang spesialis untuk mengkodekan nol. Begitu ya. Jadi dengan cara demikian kompresinya itu bisa lumayan tinggi itu JPEG begitu ya. Tapi karena dia melakukan blocking, kadang-kadang kalau kompresinya tinggi banget, gambar itu terasa terkotak-kotak. Ya ada pixelation gitu ya. Eh, jadi kalau kita paksa JPEG sampai ekstrim banget, terasanya gambar kita adalah makin burem sama makin terasa kotak-kotaknya. Itu sih. Ya. Tapi kalau kita nggak paksa ya, jadi pixelationnya nggak terlalu parah, gambar kita rasanya mulus. Terus kalau kita frekuensi tingginya kita ambil banyak-banyak, ya gambar kita terasa resolusinya menipu mata itu lebih halus ya daripada kalau kita paksa filenya kecil dia jadi lebih burem gitu ya. Nah itu tuh kurang lebih itu JPEG tuh. Kalau MPEG ya dia mainin sifat khusus lagi adalah bahwa antara satu frame ke frame berikutnya biasanya gambar itu nggak berubah dahsyat. Ya kalau talking head ya posisi kepalanya tetap di situ aja gitu ya. Bahkan latarnya juga nggak berubah ya. Kecuali kita misalnya ngambil gambar olahraga, mobil balap atau apa, nah itu baru kadang-kadang perubahannya dahsyat ya, atau olahraga apa lah yang geraknya cepat gitu ya, bola pingpong gitu misalnya ya. Kalau dipaksa dikompresi MPEG-nya keras ya nanti jadi burem malah nih bolanya gitu ya karena toto dan titik ini bergeraknya jauh gitu misalnya ya. Nah jadi karena mengasumsikan bahwa frame yang satu terhadap frame yang lain bergeraknya nggak banyak, di situ ada apa ada potensi kompresi juga. Jadi barang-barang yang nggak bergerak ya itu nggak usah ditransmisikan lagi. Sehingga hanya perbedaan gerakan itu aja yang perlu decoding jadi sinyal digital yang perlu ditransmisikan. Dan pergerakan itu kan kecil ya, perbedaan antara satu frame kepada frame berikutnya itu kan kecil-kecil. Sehingga informasi yang dikirim atau yang disimpan itu cukup kecil aja karena kebanyakan gambar diem gitu. Ya, nah yang agak tricky ya, yang luar biasa menarik itu suara tuh. Ya, jadi ini saya nulis satu paragraf kecil ya tentang insight-nya kenapa MP3 itu bisa mengkodekan suara. Ya, jadi metode MP3 ini khusus ya, ilmuannya itu dari Jerman ya yang bikin tekniknya ya. Dia itu memanfaatkan fenomena yang disebut frekuensi masking. Ya, MP3 ini juga lossy ya, artinya begitu dikompres dia nggak bisa balik lagi, sama kayak JPEG ya. Tapi yang hebatnya dia memanfaatkan ini ya sifat telinga. Ya, jadi telinga manusia itu non-linear. Lalu kalau ada bunyi yang keras ya, dekat dengan bunyi yang lebih lemah ya, terus frekuensinya dekat gitu ya. Secara kalau kita Fourier transform kita lihat dia dekat frekuensi, terus yang satu gede banget suaranya gitu ya. Nah, suara yang lemah ini kalau dihilangkan ya, nggak efek. Di telinga kita nggak kedengeran. Karena suara yang lemah itu ya, yang frekuensinya dekat dengan suara yang besar itu ketutupan istilahnya. Di telinga kita nggak efek. Sehingga kalau dihilangin, suara yang kena masking itu nggak terasa di telinga kita. Telinga manusia itu nggak sepeka itu sehingga nggak bisa dengar frekuensi yang dekat dengan intensitas yang berbeda besar gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan riset sifat fisiologis telinga manusia ya bisa dibuat metode kompresinya itu
memanfaatkan sedemikian rupa bunyi-bunyi yang nggak efek di telinga manusia dihilangin aja gitu ya. Itu agak keren sih teknik MP3 itu. Nah, cuman masalahnya adalah nggak semua telinga manusia sama gitu ya. Jadi kalau dia musisi terlatih banget gitu ya, terus dia dengerin alat musik tertentu setiap hari atau sangat sangat sering gitu ya, dia bisa ngerasain tuh bedanya kalau udah dikompres MP3 sama di ruang konser gitu ya, misalnya karena ada frekuensi yang harusnya dia terbiasa dengar karena terlatih dihilangin sama MP3 itu terus jadi beda gitu ya. Jadi musisi biasanya nggak mau nyimpen file musiknya dalam MP3, nggak mau. Ya dia pakai CD quality biasanya masih karena CD quality itu memakai sampling rate yang cukup untuk seluruh frekuensi full telinga manusia ya sampai 2 kHz lah, 2000 Hz itu hanya manusia super gitu ya yang telinganya kayak kelelawar kali yang bisa lebih tinggi dari itu gitu ya. Eh, Cuman yang masking-masking dibiarinin ada kalau CD quality itu. Jadi musisi nggak mau taruh MP3. Tapi kalau yang bukan musisi dengerin MP3 udah seneng ya udah. Ya jadi kita kalau denger di gadget kita biasanya MP3 nggak apa-apa tuh. Cuman musisi nggak mau sih. Karena itu lossy compression ya. Tapi tekniknya luar biasa berguna ya dan luar biasa ini ya. Insightful ya, kreatif ya karena memanfaatkan sifat fisiologis telinga manusia. Ya. Nah, itu semua teknik-teknik yang ada di lecture notes itu udah kita bahas ya. Kalau perlu detailnya bisa baca Garcia ya. Kalau harus ngedesain teknik kompresi tertentu zaman sekarang biasanya orang gabung-gabungin sih dari teknik-teknik yang ada itu sih. Dan basically kayak JPEG gitu ya itu udah gabungan juga ya karena dia memainkan Fourier transform itu ya, discrete cosine transform. Terus dia memainkan run length code ya. Karena kalau dilihat di ini ya. Jadi setelah pixelnya ini ditransform ke Fourier transform terus banyak yang nol gitu ya. Terus dia mainin run length code tuh di situ. Ya, terus dia mainin blocking juga gitu ya. Total gambarnya itu dipecah-pecah jadi blok-blok tertentu ya. Jadi JPEG itu cukup complicated ya dan memainkan beberapa teknik sekaligus sih. Ya. Ya dan cukup normal lah karena itu kan teknik yang akhirnya jadi standar dan sangat modern ya. Jadi ya biasanya nggak cuma satu teknik doang ya, macam-macam dimainin sama dia. Ya ada pertanyaan, komentar? Ya paling nggak kalau di ujian disuruh nebak, ketebak 2 dari 4 lah ya. Tapi kalau belajar 4-4-nya tahu ya. Karena kalau ujian kan bisa bisa sial ya ditanya. Eh, saya nggak mau tahu kompresi yang lain, tapi Shannon menemukan apa gitu ya. Terus kan berusaha jelasin gitu misalnya. Kalau 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 tekniknya itu secara instingtif kita pahami, biasanya kalau dipaksa jelasin tetap bisa. Ya, mudah-mudahan nanti ujiannya jadi lancar sih. Terus ujian kita ya, ya walaupun lisan dan lewat Zoom ya, tapi ya technically bapak-bapak bisa buka lecture notes ya. Cuman kan ujiannya random ya, jadi kalau belajarnya berusaha di tempat pas ujian itu tetap parah sih biasanya. Ya, jadi belajar duluan lah, nanti kalau ujian tinggal muntahin pengetahuannya aja gitu. Ya, jangan belajar pas ujiannya. Oke, ada pertanyaan, komentar? Nah, habis ini kan kita libur ya, terus masuk-masuk nanti nggak berapa lama terus ujian ya. Jadi bapak-bapak nanti manfaatin forum itu ya yang di Learn. Kalau ada pertanyaan pas belajar untuk persiapan ujian posting di situ ya. Tapi jangan 1 hari sebelum ujian ya. Eh, itu nanti terlalu telat karena terlalu banyak chapter yang harus ditelan ya. Kalau ada pertanyaan posting aja ya. Terus nanti saya berusaha jawab supaya terdokumentasi di situ bisa dibaca berdua ya. Kalau urgent ya lewat grup WA nanti bilang nanti saya jawab. Ya. Ada pertanyaan?
Oke, ya udah nanti kalau ada pertanyaan tulis di forum ya. Oke, kita sampai di sini malam ini. Thank you Bapak. Selamat istirahat. Jangan lupa presensi ya di Moodle.